Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winona Harisah dari Prodi PKMI Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan pembelajaran. Yang pertama, yang paling penting adalah merumuskan tujuan khusus. Di sini merumuskan tujuan khusus adalah tugas pertama yang dilakukan oleh guru. Merumuskan tujuan khusus harus mencakup 3 aspek penting. Yang pertama, domain kognitif, afektif, dan domain psikomotorik. Domain kognitif adalah tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan aspek intelektual siswa melalui penguasaan pengetahuan dan informasi. Penguasaan pengetahuan dan informasi seperti penguasaan mengenai data, fakta, konsep, generalisasi, dan prinsip merupakan materi pelajaran yang akan membantu, bahkan merupakan hal yang penting untuk proses pembelajaran pada tahap yang lebih tinggi. Semakin kuat seseorang dalam menguasai pengetahuan dan informasi, maka semakin mudah orang tersebut dalam melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, sikap dan apresiasi. Domain sikap adalah domain yang berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi seseorang terhadap suatu hal. Domain afektif bersentuhan dengan aspek psikologis yang sulit untuk didefinisikan pada bentuk tingkah laku yang dapat diukur. Hal ini disebabkan aspek sikap dan apresiasi berhubungan dengan perkembangan mental yang ada di dalam diri seseorang. Yang ketiga, di sini ada keterampilan. Domain keterampilan adalah domain yang menggambarkan kemampuan atau keterampilan seseorang yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau performance. Keterampilan merupakan tujuan pembelajaran khusus yang berhubungan dengan kemampuan motorik. Keterampilan bisa berupa keterampilan fisik dan keterampilan non-fisik. Keterampilan fisik adalah keterampilan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan menggunakan otot. Sedangkan keterampilan non-fisik adalah keterampilan seseorang dalam menggunakan otak sebagai alat utama dalam mengerjakan dan memecahkan suatu persoalan. Langkah yang kedua dalam penyusunan perencanaan pembelajaran adalah pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat ataupun menghafal, akan tetapi proses berpengalaman siswa. Oleh sebab itu, siswa harus didorong secara aktif melakukan kegiatan tertentu. Walaupun tujuan pembelajaran hanya sebatas memahami data atau fakta, akan tetapi sebaiknya hal itu tidak cukup hanya diberikan saja oleh guru, akan tetapi siswa didorong untuk mencari sendiri fakta-fakta tersebut. Misalnya dengan melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, di sini ada kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok ataupun pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara kelompok, baik dalam kelompok besar ataupun kelompok kecil. Sedangkan pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan belajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa tersebut dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Langkah yang keempat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran adalah memilih orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran, khususnya yang berperan sebagai sumber belajar, meliputi instruktur atau guru dan juga tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam melaksanaan peran tersebut, guru berfungsi sebagai penyampai informasi, dan guru melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik, maka guru juga harus memiliki kemampuan untuk berbicara serta berkomunikasi. Bisa menggunakan berbagai media, contohnya LCD, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada bahan dan alat. Bahan dan alat juga harus ditentukan karena kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi kebutuhan siswa itu juga berbeda-beda.
Selanjutnya ada fasilitas fisik. Fasilitas fisik juga penting dalam penyusunan perencanaan pembelajaran karena fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran siswa. Fasilitas ini meliputi kayak ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan. Evaluasi dan pengembangan ini juga tidak kalah penting dalam perencanaan pembelajaran karena melalui evaluasi akan dapat kita lihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.